Selamat pagi, menyapa kita semua pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa kelebihan kita sehingga Tuhan layak mengasihi kita? Menjawab pertanyaan ini, mungkin kita berpikir, oh karena saya hebat, karena saya orang baik, karena saya orang yang suka memberi. Bahkan mungkin kita berkata bahwa, oh karena saya tidak pernah berbuat jahat, maka layak Tuhan mengasihi kita. Tapi kalau direnung kembali Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa baikkah kita, seberapa hebatkah kita, seberapa tidak berdosanyakah kita, ternyata kita tidak mampu sampai kepada ukuran yang sebenarnya. Lalu lantas kenapa Tuhan mengasihi kita? Apa sebabnya? Karena sesungguhnya di mata Tuhan, kebaikan kita, kemurahhatian kita, upaya kita menjauhi dosa, bisa saja kita tidak mampu, bahkan kemudian kita sadar bahwa kita adalah manusia yang tidak layak. Justru terkadang kita sebagai manusia lebih banyak harus mendapat hukuman. Tapi apa sebabnya kemudian Tuhan mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Tidak lain adalah karena Tuhan yang maha kasih, yang maha murah, yang penuh kasih itu rela mengasihi kita manusia yang berdosa. Rela mengasihi kita, menebus kita, menyelamatkan kita walaupun kita sebenarnya tidak layak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa sebenarnya yang layak? Mau tidak mau, kita harus mula-mula mengakui bahwa Allah datang kepada orang Yahudi. Allah datang kepada mereka dengan penuh kasih, menyapa mereka dari sejak awal sampai kemudian hari ini mungkin, bahwa Allah terus mengasihi mereka dengan berupaya menyadarkan mereka. Bahkan boleh dikatakan kemudian bahwa orang Yahudi itu tetap adalah orang yang istimewa karena mereka lah yang pertama menerima firman Tuhan. Sebagaimana nas kita pada pagi hari, yaitu dari Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Di bawah judul perikop kelebihan orang Yahudi dengan kesetiaan Allah. Di sana jelas dibaca bagi kita, ya kita bisa melihat sama-sama. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam semua hal, pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi mau tidak mau kita harus mengakui bahwa orang Yahudi itu istimewa. Kepada mereka lah pertama-tama firman Allah itu dinyatakan. Bahkan lanjut lagi kita melihat, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Jadi walaupun mereka tidak setia, katakanlah Allah tetap mengasihi mereka. Tidak ada yang bisa membatalkan kasih karunia Allah itu bagi mereka. Allah tetap setia kepada mereka sampai dengan hari ini. Itu mau tidak mau kita harus akui. Tapi kemudian kita melihat pada bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang penuh kasih setia, Allah yang penuh kemurahan, Allah yang adil itu juga menunjukkan kasih setia dan kemurahannya kepada kita. Ia rela memilih kita yang berdosa untuk juga sama-sama diselamatkan. Ia rela mengasihi kita walaupun kita tidak layak di hadapan Dia. Begitu dalamnya dan luasnya kasih Allah itu, sehingga dengan kasih-Nya Ia merengkuh kita. Nah karena itu pada bagian firman Tuhan ini dituntut kita yang telah diselamatkan oleh Allah itu, ya,
yang tadinya tidak layak tapi diselamatkan, dituntut senantiasa lebih lagi dalam rangka mengasihi Allah. Lihat dalam bagian ayat kita berikutnya. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang harus kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andaikan demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Allah menuntut bahwa ketika Petrus mengkhotbahkan ini, Anda berkata kepada para pendengar pada waktu itu dan kepada kita bahwa kita dituntut untuk ada dalam kebenaran Allah. Allah itu benar, Allah itu mengasihi dalam kebenarannya, maka setiap orang yang mau mendengar firman Allah dituntut untuk memperbaiki dirinya. Maka pada renungan pagi hari ini, saudara-saudaraku, Allah telah mengasihi kita, maka Allah menuntut juga kebenaran dari diri kita supaya senantiasa terus layak di hadapan Allah. Jangan mentang-mentang karena Allah mengasihi, nggak apa-apalah berbuat dosa, atau nanti juga diampuni. Nggak apa-apalah tidak benar di hadapan Allah, karena nanti pun akan dibenarkan oleh Allah. Tidak demikian konsekuensi dari kasih Allah. Allah mengasihi, maka tuntutan dalam hidup kita sekarang adalah kita juga hidup benar di hadapan Allah. Amin, saudara-saudaraku, atas firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Saya ajak kita sama-sama berdoa pagi. Allah di surga, terima kasih Tuhan telah membangunkan kami di pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami menyediakan telinga kepada firman-Mu terlebih dahulu. Dan biarlah firman pagi hari ini memberkati kami, sehingga kemudian kami pun dapat melakukannya dengan sangat baik. Berkati hidup kami hari ini Bapa, berikan kesehatan, kekuatan, berikan berkat kasih karunia-Mu, berikan kedamaian dan kesukacitaan bagi kami semua. Kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka itu mari kami membuat diri kami semakin semangat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Salam.